Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam ekonomi. Pemirsa SJTV dalam program acara Umpam Mengajar, apa kabar semua hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta selalu diberikan rezeki dan kesehatan yang tidak terhingga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Rahmi Hermawati dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani teman-teman semua dalam mendalami dan mempelajari mata kuliah seminar SDM dengan judul materi Staffing Karyawan. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi 5 staffing, apakah Sobat Ujar masih ingat? Apa itu yang dimaksud dengan staffing? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang staffing, mari kita ingat kembali tentang fungsi-fungsi manajemen. Dalam ilmu manajemen, fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Untuk memudahkan kalian mengingat, kita singkat aja ya, menjadi POAC atau biasa orang-orang bilang POAC. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang primer, yaitu tahapan yang mendahului dan menjadi pondasi terhadap fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Kedua, pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Oke, lanjut. Fungsi manajemen yang ketiga adalah actuating, di mana di sini terbagi menjadi yaitu directing dan staffing. Penyusunan personalia atau staffing terdiri dari lingkup seperti recruiting, selecting, orienting, training, developing, and replacing employee to produce goods and services in the most effective and efficient manner. Ini menurut teori Terry tahun 61 halaman 112 menyebutkan bahwa staffing merupakan kegiatan merekrut, memilih, mempromosikan, memindahkan, dan pengunduran diri dari para staf organisasi. Kemudian staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Di dalam menyusun sebuah organisasi perlu sekali pembagian tugas yang sebaik-baiknya dan memberi wewenang yang tepat. Namun demikian, yang lebih penting lagi ialah menempatkan orang secara tepat pada tempat-tempat sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan. Jadi perlu disadari bahwa manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Nah, penasaran kan mengenai staffing yang cukup luas cakupannya tersebut? Oke, ikuti terus ya. Halo Sobat Ujar, berdasarkan penjelasan teori staffing sebelumnya, maka kita akan kaji lebih dalam tentang staffing. Oke, menurut lanjut Noto Atmojoyo tahun 98 halaman 25 menyatakan bahwa dalam penyusunan pegawai perlu melihat kepada dua aspek,
yaitu pendidikan yang merupakan faktor untuk menentukan penempatan formasi atau jabatan dalam suatu organisasi, dan keterampilan atau ability berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara efisien, tepat, dan efektif ya. Staffing sendiri atau penyusunan pegawai biasanya dalam melaksanakannya organisasi yang membidangi kepegawaian akan memberikan bantuan teknis dan menunjang keinginan serta wewenang pimpinan di semua tingkatan yang mempunyai tugas-tugas tertentu. Berikutnya kita akan bahas mengenai prinsip penyusunan personalia. Menurut James B. Parks 2007 halaman 339, dalam penempatan berlaku prinsip utama, yaitu, ingat ya, the right man in the right place and time, yang berarti bahwa setiap personel ditempatkan pada unit kerja yang sesuai dengan keahlian dan kecakapannya. Dengan demikian, suatu pekerjaan atau tugas dalam unit kerja dilakukan oleh orang yang tepat dan mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal. Jika prinsip ini tidak diterapkan, menempatkan personel pada tugas dan jenis yang bukan keahliannya, maka akan menghambat upaya pencapaian tujuan administrasi itu sendiri. Sebab hasil dari pekerjaan tersebut cenderung kurang berdaya guna bagi organisasi. Hal ini sering terjadi pada unit kerja yang kekurangan karyawan, sehingga memaksa seorang karyawan membawahi dan mengerjakan beberapa jenis pekerjaan yang bukan bidang keahliannya, atau bisa terjadi karena menempatkan seseorang atas pendekatan nepotisme tanpa memperhatikan keahlian orang tersebut. Tindakan nepotisme ini tentunya akan membuang peluang kolusi dan korupsi yang berakibat buruk terhadap kemajuan unit organisasi itu sendiri. Ingat ya. Oke, bentuk penyusunan personalia, proses fungsi staffing dapat dilihat dalam suatu rangkaian langkah yang berkesinambungan untuk selalu mengisi perusahaan dengan orang-orang yang tepat dan waktu yang tepat. Menurut Handoko 2000 halaman 233, langkah-langkah dalam proses staffing meliputi beberapa aspek, yaitu perencanaan sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mengisi posisi tertentu. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang terdiri atas 1. Penentuan jabatan yang akan diisi, kemampuan yang dibutuhkan, serta jumlah yang dibutuhkan. Kedua, pemahaman pasar tenaga kerja potensial. Ketiga, pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Apabila suatu perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru, maka perusahaan akan mencari orang yang cakap dan terampil untuk mengisi tugas yang kosong tersebut, serta mempunyai motivasi untuk melaksanakan misi dan tujuan perusahaan tersebut. Perusahaan bisa memperoleh tenaga kerja tersebut melalui dua sumber, yaitu sumber dari dalam perusahaan atau internal dan sumber dari luar perusahaan atau eksternal. Sumber dari perusahaan yaitu dengan menggunakan orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut, terutama dalam rangka promosi dan mutasi jabatan. Sedangkan sumber yang berasal dari luar perusahaan seperti dari sekolah-sekolah, departemen tenaga kerja, iklan, teman pegawai perusahaan, dan lain-lain. Kemudian penarikan tenaga kerja rekrutmen karyawan dilakukan untuk menggantikan pekerja lama yang telah terhenti dikarenakan pensiun, meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan karena suatu kebijakan tertentu. Pada organisasi fitness center, penambahan dan rekrutmen jumlah karyawan, instruktur,
juga disesuaikan dengan penambahan jumlah pendaftaran members baru. Begitu juga dengan penyeleksian tenaga kerja. Seleksi adalah kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja yang cakap dan memenuhi persyaratan jabatan. Dalam proses seleksi ini diadakan penilaian sifat-sifat dan karakteristik calon pegawai yang diterima, yaitu calon yang memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan. Dalam rekrutmen karyawan terjadi tahapan pengumuman pendaftaran, tahapan pendaftaran sesuai bidang yang dibutuhkan, serangkaian tes seleksi, dan pengumuman kelulusan. Para peserta yang lulus seleksi akhir dinyatakan sebagai karyawan baru yang siap berkontribusi pada organisasi di mana dia bekerja. Oke, kemudian pengenalan dan orientasi organisasi. Organisasi atau masa pengenalan pegawai baru perlu diadakan, tetapi bukan dengan melempar pegawai begitu saja ke dalam kelompok kerja yang masih asing baginya tanpa ada bimbingan dan persiapan mental. Calon pegawai baru melalui masa percobaan dan hendaknya dipandang sebagai salah satu fase dalam proses seleksi. Pada masa percobaan ini, atasan dapat menilai kualitas pegawai baru. Orientasi pegawai sangat penting, terutama bagi perusahaan besar di mana pimpinan tidak mungkin mengadakan pengawasan langsung. Masa percobaan ini merupakan proses penerimaan pegawai dari penerimaan sampai diterimanya pegawai tersebut menjadi pegawai tetap atau secara resmi. Kemudian perlunya latihan dan pengembangan karyawan tenaga kerja perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Camkan itu. Manfaat dari latihan dan pengembangan adalah untuk mempermudah seseorang melakukan tugasnya. Dengan adanya latihan dan pengembangan yang baik, perusahaan akan memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terlatih sehingga dapat melakukan pekerjaannya dengan efisien. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang karyawan tidak mungkin statis, berdiam gitu, tetapi harus dinamis serta senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan prestasi dan hasil karyanya. Oleh karena itu, keterampilan dan pengetahuan karyawan perlu dikembangkan melalui in-service training. Dan selanjutnya, penilaian pelaksanaan kerja karyawan. Pada dasarnya, penilaian pegawai mempunyai manfaat ganda karena dapat digunakan sebagai alat dalam mengambil keputusan seperti untuk pembayaran upah, gaji, bonus, dan alat dan juga pemberian nasihat kepada pegawai. Penilaiannya sebaiknya dilakukan oleh suatu tim yang terdiri atasan langsung sebagai ketua, psikolog, dan seorang lainnya sebagai anggota. Penilaian karyawan mengacu pada sistem karir dan hasil prestasi kerja. Pada sistem karir yang dilihat adalah kecakapan karyawan yang bersangkutan, pengalamannya dalam bekerja, kesetiaan pada organisasi, pengabdian dari segi lamanya waktu bekerja, dan syarat objektif lainnya. Dan kemudian pemberian balas jasa dan penghargaan kompensasi diberikan sebagai balas jasa dan penghargaan kepada karyawan. Kompensasi yang diberikan perusahaan bisa sebagai alat untuk memotivasi pegawai agar bekerja dengan lebih baik. Kompensasi merupakan komponen biaya yang besar bagi perusahaan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia. Pemberian balas jasa di sini meliputi pembayaran insentif
atau gaji yang adil, layak, tepat waktu, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memberikan kepuasan kepada semua pihak bagi karyawan maupun atasan atau pimpinan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, perusahaan mengharapkan bisa memperoleh tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat bekerja dengan efisien dan efektif sehingga terjadi peningkatan produktivitas kerja dan sebagai dampak akhirnya perusahaan mencapai tujuannya. Oke, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, salah satu fungsi pelaksanaan atau actuating dibagi menjadi dua ya, yaitu staffing dan directing. Akan coba dijelaskan sedikit tentang directing. Oke, perencanaan, pengorganisasian, dan penyusunan pegawai harus dijalankan. Tetapi harus ada pihak yang memastikan seluruh sumber daya memang mengerjakan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu perlu adanya pengarahan atau biasa disebut directing. Pengarahan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah dan saran. Begitu juga halnya dengan Amir tahun 2006 halaman 10 mengatakan pengarahan atau directing adalah membuat pegawai mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dan memotivasinya untuk mencapai tujuan organisasi. Ada yang mengatur dan mengarahkan, memotivasi, dan memberikan sanksi-sanksi dan lain-lain. Siapakah yang mengarahkan proses kegiatan di dalam organisasi? Tentunya adalah pimpinan. Pimpinan atau manajer perlu mengarahkan, perlu mendorong dengan memberikan tuntunan agar pegawai mengerjakan dengan usaha dan cara yang sesuai dengan keinginan organisasi. Manajer atau pimpinan organisasi harus memiliki cara tertentu, muncul keinginan dari bawahan untuk mengikuti manajer atau pimpinan organisasi. Pimpinan harus mempunyai kekuasaan, sifat, dan karakter tertentu yang dengan gaya disesuaikan dengan situasi organisasi karakter pegawai dalam mengarahkan dan mendorong pegawai atau stafnya agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Baik Sobat Ujar di mana saja berada, demikian tadi pembahasan kita mengenai materi terkait staffing. Agar Sobat Ujar lebih paham akan materi staffing, coba jawab pertanyaan berikut. Bagaimana penerapan staffing yang baik di sebuah perusahaan? Oke Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa staffing atau penempatan adalah bagian dari fungsi manajemen, yaitu actuating dengan ruang lingkup adalah perencanaan SDM, berapa banyak headcount yang dibutuhkan. Kedua, penarikan karyawan atau rekrutmen. Yang ketiga adalah seleksi. Yang keempat, orientasi karyawan. Yang kelima, pelatihan. Yang keenam, penilaian. Dan yang terakhir adalah balas jasa atau kompensasi. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 5 staffing kali ini. Sekian materi dari saya, Rahmi Hermawati, undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam ujar, dan salam ekonomi. Kaya biaya gedong? Iya. Kaya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya.
Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Ika tiasa kuliah, Mak. Kunaon, Neng, menilalarian jika dikejar jurik, atuh. Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah, Neng. Eta deui. Capek atuh, Neng. Ngopinganana. Sok atulah, Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin, Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atuh Neng dipahami kondisi keluarga ieu teh, Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh, Neng. Teu, Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya, Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh, Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marostuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa, Neng. Biasa atuh, Mak. Pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana, Neng? Daftar atuh emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun, Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya, Nengnya sekolah sing sukses, nak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya. nuhun, Mak. Hati-hatinya, Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri.